طيب kita nabda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina wa fahimna ma lam nafham. La ilaha illa anta 'allamul ghuyub. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna 'ilman warzuqna fahma. Baik, marhaban bikum. Insyaallah kita belajar bersama lagi mengkaji buku Al-Mukhtarat. Terakhir sampai sini. Terakhir sampai fi'il ditinjau dari waktu kejadian, ada fi'il madi, mudhari dan amr. Al-an al-fasl rabi', fasal keempat. Sahih ini? Sahih, salah. Nah. Al-fasl rabi' atau fasal keempat, al-fi'lu bin nazari ila ma'muli. Fi'il ditinjau dari objeknya. Fi'il ditinjau ma'mul objeknya terbagi menjadi dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, fi'il ditinjau dari objeknya terbagi menjadi dua, yaitu al-fi'lul lazim wal fi'lul muta'addi. Al-fi'lul lazim wal fi'lul muta'addi. Fi'il lazim atau al-fi'lul lazim, dia fi'il yang tidak membutuhkan objek. Jadi lazim, dia tidak membutuhkan objek. Jadi tanpa objek maknanya sudah sempurna. Contoh misalkan fi'ilnya qama zaidun. Qama zaidun. Ini selesai pembicaraan. Jadi qama zaid, Zaid berdiri. Selesai, tidak ada pertanyaan lagi. Tidak ada yang mubham. Sudah jelas. Oh, Zaid berdiri. Coba. Atau contoh yang kedua, hadara amrun. Hadir Amr. Hadir Amr. Ya, Amr hadir. Selesai. Tidak ada pertanyaan lagi. Atau jalasar wajulu. Ala laki-laki atau ala laki-laki duduk selesai. Tidak ada pertanyaan lagi. Sudah sempurna kalimatnya. Maknanya gitu. Maknanya sudah sempurna, tidak ada pertanyaan lagi. Maka itu qama, hadara, jalasa berarti dia fi'ilnya fi'il lazim, artinya tidak membutuhkan objek. Yang kedua, al-fi'lu al-muta'addi. Ini kebalikannya, yaitu fi'il yang membutuhkan objek. Contohnya misalkan kata fahima, ketika dikatakan fahimat talamid sampai sini, siswa-siswa paham apa? Paham apa yang dipahami? Maka ad-darsa, oh ini berarti kata fahima ini dia membutuhkan objek, maf'ul. Fahima talamidu ad-darsa. Qara'tu misalkan. Qara'tu, saya membaca. Masih ada pertanyaan, membaca apa? Nah, berarti ini dia membutuhkan objek.
atau fi'il muta'addi. Qara'tu al-kitab. Akhadha Muhammadun. Ketika berhenti di sini, akhadha Muhammadun. Muhammad mengambil. Masih bingung, masih ada pertanyaan gitu. Belum selesai kalimatnya. Mengambil apa? Jadi akhadha Muhammadun al-kursiyya, mengambil kursi. Oh, berarti kata akhadha ini dia muta'addi, membutuhkan objek gitu ya. Jadi fi'il terbagi menjadi dua, dilihat dari segi objeknya. Maksudnya dilihat dari segi membutuhkan objek atau tidaknya. Yang pertama al-fi'lul lazim, lazim dia tidak membutuhkan objek. Dan muta'addi dia membutuhkan objek. Nah, ini sahal insyaallah. Ada pertanyaan silahkan. Ini gampang. Tentu untuk memahami ini harus tahu makna ya. Kalau nggak tahu makna kita dapetin. Jangan tahu mungkin. Untuk mengetahui dia fi'il lazim atau muta'addi. Jadi dia tidak membutuhkan objek dan membutuhkan objek. Mungkin cara mengetahuinya hanya tahu maknanya. Hanya tahu maknanya saja, hanya mengetahui maknanya. Atau ada pendapat lain? Ada masukan? Yang Anda tahu hanya itu. Bagaimana cara mengetahui bahwa itu fi'il lazim dan muta'addi? Ada yang tahu? Tidak ada ya. Nah, Anda tahu juga hanya itu saja. Jadi untuk mengetahui dia fi'il lazim atau muta'addi, yaitu mengetahui dengan mengetahui maknanya. Ketika misalnya qoma kita tidak tahu maknanya, maka bingung menentukan apakah dia lazim ataupun muta'addi. Tapi kalau sudah tahu maknanya, baru kita bisa menentukan apakah dia lazim ataukah muta'addi. Allah ta'ala bisawab. Atau mungkin bisa nanti ada cara berikutnya, dilihat dari timbangan wazan mungkin. Cuman ini enggak pasti ya. Jadi ada kadang wazan tertentu seperti ini misalkan ya, jalasa fahima, ini wazannya ya, dia fi'il madinya 3 huruf ya. Jalasa sama dengan qara'a, akhadha ya. Wazan fa'ala, hadara sama. Ada yang muta'addi dan ada yang lazim. Jadi mungkin untuk wazan hanya beberapa saja ya. Hanya beberapa saja. Jadi tidak pasti wazan ini misalkan muta'addi, kemudian wazan ini lazim, tidak bisa begitu ya. Tapi menentukan lazim dan muta'addinya yang lebih tepatnya mungkin mengetahui maknanya saja. Wallahu ta'ala bisawab. Ada pertanyaan silakan sebelum kita teruskan. Ini pembahasan cuma segini. Ini latihan. Kalau tidak ada pertanyaan, kita lihat latihannya. Latihan tentukan fi'il-fi'il berikut termasuk muta'addi atau lazim. Termasuk muta'addi atau lazim. Muta'addi membutuhkan objek, lazim tidak membutuhkan objek. Dan di sini juga kita lihat coba. Yang pertama, dana. Dana ini muta'addi atau lazim? Muta'addi kita kasih wahid ya, lazim itsnan. Dana, apa mana dana? Dana yadinu, ini dain dia. Dana yadinu dainan. Hutang ya, Ustaz? Nah, hutang ini ya, maknanya. Dana yadin dainan. Berhutang. Nah. Berhutang berarti muta'addi atau lazim? Dana Muhammadun. Muhammad berhutang. Muta'addi, Ustaz. Muta'addi. Muta'addi. Kita kasih wahid. Muta'addi berhutang akan. Yadnu, yang kedua yadnu. Yadnu ini dari kata dana. Oleh ini ya, fi'il madinya dana. Dananya Dana. panjang. Mana? Dananya panjang, dana.
Nah, dana nanya panjang, bukan dalnya yang panjang ya. Kalau tadi dana jadi nudainan berhutang, kalau ini dana yadnu. Apa artinya? Dekat, Ustaz. Nah, dekat. Dana yadnu dekat Lazim. berarti lazim. Lazim. Nah, apa istan? Qala Lazim. berkata, maaf. Isnan lazim. Qalla Kata berkata Muhammad. qalla artinya apa? Sedikit Sedikit. Sedikit. Oh, Qalil berarti dia mutaaddi atau lazim? Lazim. Lazim. Yaqli. memang Nah, ini berarti bersama ya. Dia Muta'addi. ada qala, ada qalla. Kemudian ini kalau yaqli fi'il madinya apa? Kola. Qala. Kola. Pada Kola pakai itu. Lainnya jadi banyak. kalau salah bicara lain artinya. Qala, qalla sama qala lain. Kalau qala berkata, kalau qalla sedikit, kalau qala masak artinya. Nah, qala yaqli ini dia mutaaddi atau lazim? Muta'addi. Mutaaddi. Nah, kalau bingung begini saja misalkan yaqli Muhammadun. Muhammad masak. Masih ada pertanyaan, masak apa? Gitu kan. Berarti dia membutuhkan objek, berarti mutaaddi. Saqa. Sako. Muta'addi. Yaski. Memberi minum. Nah, saqa yaski. Memberi minum sahih. Ya. Dia mutaaddi atau lazim? muta'addi. Mutaaddi. Wah. Yatra'u. Apa artinya yatra'u? Tara'a yatra'u ya, apa ini artinya? Berlangsung kebetulan lazim Ustaz. Berlangsung? Terjadi berlangsung Tara'a kebetulan. Muta'addi. Yatra'u. Ini tara'a. Berlangsung. Langsung. Muta'addi. Gimana contoh kalimatnya? Maknanya berlangsung. Berlangsung terjadi muncul kebetulan. Muncul. Muncul apa? Terjadi Yatra'u apa? Muhammad muncul. Lazim berarti. Kalau dia muncul, nah berarti lazim ya, bukan mutaaddi. Nah, Kenapa jadi Lazim. mutaaddi? Makna lain apa langsung misalnya? Berlangsung ya? langsung apa yang berlangsung? Bisa yatra'ul mubarah. Pertandingan berlangsung. Kelas berarti Pertandingan apa? lazim. Lazim jadinya. Nah, kalau pertandingan apa? Jadi muta'addi. Yatra'ul mubarah kuratal qadam. Kalau muncul bisa untuk insan Ustaz. Muncul. Yatra'u Muncul Muhammad. itu maksudnya Muhammad muncul. Muncul berarti dia lazim, sahih? sahih. Kalau maknanya muncul. Kayak Yatra'ul mubarah kuratal qadam. Sedang berlangsung pertandingan. Pertandingan apa? Nah, ini masih berarti lah. Berarti mutaaddi gitu ya. Ini bingung. Yang mana ini kita? Kalau maknanya tadi mada muncul, berarti dia maksudnya ke lazim, sah? sahih. Nah, apa ini kita pilihnya yang mana? Karena kalimatnya aja Ustaz. Kalau ayat mana nggak tahu mananya itu ya. Ada yang beruntung atau tapi belabas nggak masalah. Tarwa apa ini artinya tarwa? Anda nggak tahu. Teruskan. Teruskan. Mengambang. Ada nggak contoh kalimat mengambang? Tapi mana nggak tahu. Apa ada nggak di kamus ada buku kamus ya? Mengambang. Hah? Mana? Mengambang anak saya. Mengambang? Nah, Yang lain kalau mengambang berarti dia lazim.
Sah? Tarwal khasab bisa. Kayu mengambil. Apa Sudah. kayu Kita lewat dulu ya. Karena nggak tahu mana ini. Akhada. Akhada. Muta'addi. Ya. Akhada Muhammad misalkan. Alkitab. Muta'addi. Aba. Lazim. Sah. Aba. Mana aba? enggan, menolak. Enggan. Atau menolak. Yakhifu. Meringankan. Meringankan. Mutaaddi. Muta'addi. Wara. Di belakang. Di belakang. Waro, bukan meriwayat. Apa? Waro. Kalau meriwayatkan Rawa. Itu Kalau di belakang itu Melihat, waro. waro. Kita nggak tahu di mananya Pak. Itu di buku dia lihat mengenai paru-paru. Mengenai paru-paru. Waro. Tapi nggak Bukan, tahu di buku mana? maksudnya. Ada di buku saya apa itu buku apaan ya saya lupa. Bacaannya Waro. artinya mengenai paru-paru gitu. Mengenai paru-paru. La dengan warna apaan? Baik, kita lewat. Ala. Ala artinya Tinggi. nah, tinggi ya. Ala ya'lu, meninggi. Lazim sah. Alaqa. Nempel. Gantung. Enggak. Mutaaddi. Alaqa ini artinya menggantungkan, sah. Sama dengan yang bertasdid apa Ustaz? Kalau menggantungkan Alaqa juga sama dengan ta'liq. sama. Alaqa ini menggantungkan ya, sama dengan yang bertasdid. Berarti muta'addi ya. Sa'ala. Bertanya. Nah. Sa'ala Muhammadun. Mutaaddi. Muhammad bertanya. Kalau kayak gitu kan lazim. Lazim, so. Sa'ala Muhammad bertanya. Oh, lazim. Tapi kok salah artinya meminta? Naam, kalau sa'ala meminta artinya, sa'ala juga maknanya meminta ya, sahih, dia muta'addi. Ya tergantung mana ini berarti. Kalau sa'ala artinya minta, dia muta'addi. Kalau sa'ala artinya bertanya, dia lazim. Nah, berarti ini bisa wahid atau itu. Sa'ala. Bagaimana sa'ala? Berjalan, mengalir. Mengalir. Nah, ini apa? Kalau mengalir? Lazim, so? Nah, sa'ala al-ma, air mengalir. Kelas. Nah, Yayasu. Terus asa ya? Kemana? Putus asa, nah. lazim. Berarti lazim. Tawa. Apa artinya tawa? Kemana? Anda nggak tahu? Tidak ada yang tahu, tilawatnya maksud. Rawa. Kalau rawa artinya? Meriwayatkan. Meriwayatkan. Nah. Mutaaddi. Muta'addi. Nah. Rawa, yarwi. Kalau tidak salah rawa juga ini dia bisa maknanya mengairi kalau nggak salah. Rawa yarwi. Tapi belum. Ya bisa. Ya bisa apa? Artinya? Mengering. Mengering saya bisa ya bahasa sana. Mengering. Bukan mengeringkan ya, mengering. Sungai mengering. Nah, kalau mengering berarti lazim. Nah, Lazim. tapi kalau mengeringkan Mutaaddi. muta'addi. Mengeringkan Jadi, baju.
Jadi itu maknanya yang mana? Mengering atau mengeringkan? Saya bilang, Yasuk. Siapa Yasuk? Apa artinya? Ya, Nyetir, membawa. Nah, bisa menyetir. Ya. Siapa Tadi. Yasuk? Muhammad Yasuk. Yasuk sejarah misalkan. Sabaqah, Mendahului, mengutamakan. mendahului. Nah, musabaqah ini Sabaqah Muhammadun. Lazim. Muhammad mendahului. Mendahului. Lazim. Mendahului siapa? Muhammad mendahului. Nah, kalau mendahului berarti Sabaqah Muhammadun, misalkan al-akharin. Sabaqah Muhammad mendahului yang lainnya. Berarti dia membutuhkan maf'ul, sah? Ini muta'addi. Berarti muta'addi. Nah. Tebrodi ya. Ridho, muta'addi. Kalau ini dia Muta'addi. muta'addi. Meridoi. Kan meridoi siapa? Nah, ini artinya rodia ridho dia. Oh, ridho. Muhammad Ini ridho. lazim, sah? Lazim. Lazim. Wajada. Dapatkan muta'addi. Nah, wajada menemukan, mendapatkan muta'addi tadi. Nah, ini ya. Kalau misalnya ada yang salah sudah dikoreksi. Terutama yang makna-maknanya tadi ya. Makna-maknanya ini. Ada makna yang lain seperti mengering atau mengeringkan. Ada pertanyaan, silakan. Baik, kalau tidak ada, kita masuk ke Al-Faslul Khamis, pasal kelima. Al-fi'lu bin nadari ila fa'ilihi. Fi'il ditinjau dari subjeknya. Fi'il ditinjau dari pelakunya terbagi menjadi dua. Ada al-fi'lul mabniyu lil ma'lum. Yang kedua al-fi'lul mabniyu lil majhul. Ya, al-fi'lul mabniyu lil ma'lum dia kata kerja aktif. Kalau al-fi'lul mabniyu lil majhul dia kata kerja pasif. A, fi'il mabni ma'lum ini aktif adalah fi'il yang ada atau diketahui pelakunya, subjeknya. Jadi yang aktif dia diketahui subjeknya, disebutkan pelakunya. Contoh misalkan qara'al mudhi'u al-khabara. Qara'al mudhi'u al-khabara. Qara'a dia ma'lum, aktif, membaca maknanya. Al-mudhi ini dia fa'il. Al-mudhi dia fa'ilnya, pembacanya. Al-khabara yang dibacanya, yaitu maf'ulun bihi. Qara'a ini dia fi'il ma'lum, aktif dan disebutkan fa'ilnya. Berarti qara'a disebut dengan fi'il ma'lum dan dia fi'il madhi. Kalau fi'il mudhari yaktubu Muhammadun ad-darsa. Yaktubu Muhammad ad-darsa. Muhammad katib, yakni fa'il. Muhammad dia fa'ilnya, subjeknya, pelaku menulisnya. Yaktubu artinya menulis. Yang ditulisnya adalah ad-darsa, berarti dia maf'ulun bihi, objeknya. Oh, berarti yaktubu ini dia fi'il ma'lum. Kenapa? Karena disebutkan fa'ilnya. Yang kedua, fi'il mabni majhul, yaitu ialah fi'il yang tidak diketahui pelakunya. Jadi salah satu cara untuk menghilangkan, untuk tidak ketahuan pelakunya, caranya dibikin majhul.
Contohnya misalnya kalau yang atas qara al-mudhi'u al-khabara, ketika dimajhulkan qara'a menjadi quri'a. Nanti ada kaidahnya ya. Jadi quri'a al-khabaru, langsung saja. Quri'a al-khabar, dibaca berita. Dibaca berita. Siapa yang membacanya? Nggak tahu. Yang membacanya nggak tahu. Disembunyikan. Oh, berarti ini quri'a ini dia disebutnya dengan al-fi'lu al-majhul, fi'il majhul, ya. Fi'il pasif. Yang kedua contohnya yuktabu ad-darsu. Apa tadi? Kalau qara al-mudhi'u al-khabar al-mudhi' dia fa'il ya. Kemudian al-khabar maf'ulun bihi. Nah, sekarang berubah. Yang tadinya dari al-khabar maf'ulun bihi berubah menjadi naibul fa'il. Naibul fa'il. Dan fa'ilnya mana? Enggak disebutkan. Contoh yang kedua, dari kata yaktubu Muhammadun adarsa menjadi yuktabu adarsu. Yuktabu darsu, ditulis. Yuktabu artinya ditulis. Adarsu pelajaran. Oh, yuktabu berarti dia majhul, ya. Pasif, ditulis. Apa yang ditulis? Ad-darsu. Nah, ad-darsu ini disebutnya dengan naibul fa'il. Siapa yang menulisnya? Nggak tahu. Ya, tidak disebutkan. Jadi fi'il majhul ini tidak diketahui pelakunya, subjeknya. Baik. Cara membuat fi'il mabni lil majhul. Cara membuatnya, yang pertama, fi'il madhi. Untuk fi'il madhi, dikasrah huruf sebelum terakhir, kasrohkan huruf sebelum terakhir, dan dhammahkan semua huruf sebelumnya yang berharokat. Ini untuk fi'il madhi, dikasrohkan huruf sebelum terakhir, dhammahkan setiap huruf yang berharokat sebelumnya. Ini kaidah ini ya. Untuk pembuat fi'il majhul, fi'il madhi majhul, caranya kasrohkan huruf sebelum terakhir dan dhammahkan huruf yang berharokat sebelumnya. Contoh misalkan qara'a, huruf sebelum terakhir adalah huruf ra. Huruf ra. Berarti huruf ra-nya ini kita kasrohkan menjadi ri, ya. Dan dhammahkan huruf berharokat sebelumnya. Berarti sebelum huruf ra ini kita dhammahkan. Di sini hanya ada satu huruf, itu qaf. Kita dhammahkan, dan huruf yang terakhir tidak ada perintah. Berarti biarkan saja fathah menjadi quri'a. Tasallama, kasrahkan huruf sebelum terakhir, yaitu huruf lam. Berarti sebelumnya ta dan sin dhammahkan menjadi tusullima. Nah, dia. Tusul 5 ini ya, kalau ada harakat di bawah tasdid dia kasrah. Tusul 5. Qatta'a, berarti huruf sebelum terakhir ta-nya dikasrahkan, kemudian qaf-nya didhammahkan menjadi qutti'a. Istaghfara, kasrahkan huruf fa-nya. Kemudian huruf yang berharakat tadi ini istaghfara, gitu ya. Yang berharakat didhammahkan, berarti yang didhammahkan adalah huruf ta dan hamzah wasal. Huruf sin dan huruf ghainnya tetap dia, karena enggak berharakat, sukun tidak ada perintah. Hanya yang berharakat saja yang didhammahkan. Berarti menjadi ustughfira. Menjadi ustughfira. Dan ini
untuk semuanya ya, hanya sedikit saja berbeda ketika misalkan kata kerjanya begini. Ta'arofa. Ta'arofa. Perhatikan ta'arofa. Ini dia fi'il madhi juga. Tadi perintahnya adalah huruf sebelum terakhir dikasrahkan. Maka kita tulis dulu seperti ini. Nah, tulis seadanya dulu. Ta'arofa, kita rubah huruf sebelum terakhir dulu. Fa-nya berarti fathah saja. Ra-nya dikasrahkan. Kemudian domahkan huruf yang berharakat sebelumnya. Ta-ain berarti jadi domah. Lihat ini, ketika dia ada alif, maka alif ini mengikuti huruf harakat huruf sebelumnya, yaitu domah huruf sebelumnya. Maka yang tadinya alif menjadi apa? Wow. Waw. Jadi Tu'urifah. Nah. Kemudian juga kalau menurutnya belum lengkap ini ya. Ini mungkin untuk yang tidak ada huruf ilatnya. Kalau yang ada huruf ilatnya lain lagi. Seperti misalkan qala. Ini kalau ngambil kaidah dari sini sebenarnya bisa. Bisa ngakalin saja. Qala, huruf sebelum terakhir, perintah kalau di sini ya, perintah di sini, huruf sebelum terakhir apa? Kasrahkan, gitu kan ya? Kasrahkan. Ini qala dia asalnya qawala. Bisa nggak ngambil kaidah ini? Hanya kaidah ini untuk huruf, untuk kata kerja yang tidak ada huruf ilatnya ya. Makanya kalau di buku kita itu dibikin lagi. Ana tambahin lagi kaidahnya untuk kata kerja yang memiliki huruf ilat. Tambahin lagi biar tidak bingung ya. Di sini mungkin Ana nggak tahu nih. Kalau misalkan kelas seperti ini, kalau mengikuti apa nih? Kaidah ini bisa saja sebenarnya ya. Berarti huruf yang sebelum terakhir ini kan harusnya alif ya. Alif itu tidak berharakat dia. Ya. Berarti pindah ke huruf yang sebelumnya yaitu qaf. Qafnya kasrah dan kita alifnya belum dirubah. Lah. Ketika qafnya kasrah, maka huruf alifnya berubah menjadi ya, disesuaikan dengan kasrah gitu. Nah, ini berarti kalau mau pakai kaidahnya ini saja, bisa-bisa ngakalin saja ya. Jadi bisa aja ngakalin saja begitu. Jadi kila, jadi menjadi seperti itu. Nah. Seperti misalkan khofa gitu ya. Ini berarti fa-nya tetap fa, tidak ada perintah. Kemudian huruf sebelum terakhir asalnya dia huruf alif. Karena alif ini nggak bisa diharakatin, maka pindah ke huruf sebelumnya yaitu kha. Kha-nya menjadi kasrah dan alifnya menjadi huruf ya, jadi khifa. Boleh seperti ini. Okay. Jadi khofa menjadi khifa, qala menjadi qila. Gitu. Apalagi kira-kira yang susah? Nah, kita masukkan kaidah ini. Apa? Kalau ja'a jadi ji'a ya Ustaz. Naam, ja'a jadi ji'a. Ja'a jadi ji'a. Naam, ada lagi? Ista'ana coba ini. Ista'ana. Lihat ini, ista'ana. Berarti karena alif ini tidak bisa diharakatin, pindah harakat kasrohnya ke huruf ain, gitu ya.
Afwan? Nah, berarti harokat kasrohnya pindah ke huruf ain. Ainnya kasroh. Kalau ainnya kasroh, alifnya berubah menjadi huruf Ya. Nah, berarti menjadi dan domah kan huruf sebelumnya sinnya tetap sukun, hamzah wasalnya domah, taknya domah, berarti menjadi tuain. Nah, jadi ini sahih. Nah, ini sahih. Nah, berarti begitu ya. Kalau dia huruf ilat, huruf terakhirnya huruf ilat, maka yang dikasrahkan adalah huruf sebelumnya, ya. Kalau huruf ilat, huruf sebelum terakhirnya huruf ilat, maka yang dikasrahkan adalah huruf sebelumnya. Ada lagi coba apa? Kata kerja apa? Yang susah kira-kira. Kalau misalnya huruf terakhirnya huruf ilat gimana, Ustaz? Huruf terakhirnya huruf ilat, na'am. Misalkan huda, hada. Kalau dia huruf ilat, ini nggak ada kaidahnya, nggak ada kaidahnya, jadi dia jadi berharokat. Tetap, kalau hada begini, tetap begini, jadi huruf sebelum terakhir adalah huruf dal, kasrahkan. Kemudian haknya didomahkan menjadi hudi, dan ini ya-nya fathah, hudiyah, jadi gitu. Jadi berharokat dia ya. Yang tadinya huruf ilat menjadi berharokat, hudiyah, gitu. Hadiahnya tetap sama, cuman yang huruf ilat tadi jadi berharokat, jadi hudiyah, gitu ya. Apalagi coba contohnya, Roma, coba ini ya, Roma, naam sahih, berarti ujungnya jadi berharokat ya. Huruf mimnya kita kasrahkan sebelum huruf terakhir, kemudian sebelum huruf terakhir sebelumnya yang berharokat kita domahkan, rumi, karena rumi, dan ya-nya ini jadi berharokat jadi rumia. Ini sahih, kaidahnya begini. Nah, ingat berarti kalau dia huruf terakhirnya huruf ilat jadi berharokat ya, harokat kan di rumia, wa'ila wazannya begitu. Jadi hada hudia, roma rumia, kodo hudia, begitu. Mafhum? Ada lagi yang susah apa? Kalau misalnya ini Ustaz, huruf ilat terakhirnya tuh bukan alif bengkok gimana, Ustaz? Ini alif bengkok. Alif bengkok ini? Saya alif, oleh alif menduda, alif. Ya, Nah, baik, misalkan da'a gitu ya. Da'a. Ini juga sama. Da'a. Kalau kita kembalikan ke huruf aslinya, alif ini dia sebenarnya huruf waw. Alif itu dia sebenarnya huruf waw. Tapi ini tetap jadi begini. Jadi ya dia. Jadi iya. Do'iyah. Tapi dia berubah menjadi huruf ya. Tapi aslinya ingat ya, aslinya dia huruf waw. Da'a ya da'u, jadi da'awa ya da'u itu asalnya. Do'iyah yud'a. Nah ini berubah jadi gini. Yang tadinya kan ya da'u, lihat ini. Ya da'u. Ya da'u. Ini fi'il mudhari'nya berubah lagi menjadi yud'a. Yang tadinya waw berubah menjadi alif maksurah. Nah, berarti sahih gitu ya. Nah, berarti yang pertama itu menjadi huruf ya. Do'iyah, sahih. Apalagi contohnya, nah ayo yang punya masalah sambil anak belajar juga ini. Kalau yang mau doa Ustaz misalnya madda, naam sahih. Yang mau doa misalkan contohnya madda. Ini kalau kita uraikan, madda ini dia berasal dari kata apa? Madda. Nah, kalau kita majhulkan berarti aslinya adalah apa? Mudida. Nah, mudida. Lihat yang hilang itu harokatnya itu huruf yang kedua, ya. Dan huruf yang kedua dan yang ketiga digabungkan dalnya. Dalnya digabungkan dan diambil harokat yang terakhir. Mimnya tetap domah,
Dan dalnya kita dobelkan di sini, yang diambil harakat yang terakhir yaitu fathah menjadi mudda. Ingat, mudda dia asalnya apa? Mudida. Mafhum? Nah, Insyaallah Ustaz. Kalau sa'a jadi su'iyah ya Ustaz. na'am, sa'a su'iyah. Sama dengan Roma tadi ya. Nah, Sa'a ini berarti menjadi su'iyah. Ingat berubah ya, sa'a itu jadi berubah ya hurufnya. Apalagi? Contohnya, na'am, ayo. Susah. Untuk fi'il madhi dulu, membuat majhul, membuat kata kerja majhul. Kalau yang tidak memiliki huruf ilat sesuai dengan kaidah ini ya, gampang. Nomor 1 bisa dipraktekkan. kalau Tapi kalau- maro jadi muriro ya Ustaz. Maka Maro muriro. asalnya murirlah. Ya kan Lihat kan ini. maro. Jadi Nah. muriro. Begini. Ini marah. Nah, marah ini sama dengan madda, nggak jauh beda. Marah berarti asalnya apa? Marara, gitu kan? Jadi Kalau muriro. dibandingkan aslinya muriro, gitu kan? Nah, Karena dia ada mudha'af, double hurufnya, maka digabungkan ra yang kedua dengan yang ketiga, mimnya tetap dhammah, ditambah dengan tasdid dan diambil harakat yang terakhir berarti muro. muro. Nah, ada lagi? Apa lagi coba yang suka? Kata kerja apa? Nah, ada lagi? Apa ya? Mafhum untuk fi'il madhi? Kalau mafhum kita ke fi'il mudhari. Mana? Insyaallah. Insyaallah ya. Oke, kalau paham kita masuk ke fi'il mudhari. Fi'il mudhari cara membuat majhulnya didommahkan awalnya dan difathahkan sebelum huruf akhir. Awalnya didomahkan, kemudian fathahkan sebelum huruf terakhir. Berarti tidak ada perintah huruf tengah, ya. Tidak ada perintah huruf tengah. Intinya hanya awal didomahkan dan difathahkan huruf sebelum akhir. Contohnya, yaqra'u, ra-nya ini sebelum huruf terakhir difathahkan, tetap fathah berarti ya. Dan domahkan huruf pertamanya menjadi yuqra'u. Yatasallamu yang difathahkan lamnya, ya-nya yang didomahkan berarti menjadi yutasallamu sahih. Yuqati'u sebelum terakhir difathahkan berarti menjadi ta. Yu-nya tetap doma, yuqatta'u sahih. Yastaghfiru, fa-nya menjadi fathah, ya-nya menjadi doma, berarti yustaghfaru sahih. Baik, ini gampang. Coba kita ngambil kata kerja lain yang ada huruf ilat-ilat yang tadi. Ta'arafa, yata'arafu. Baik, perintahnya apa? Domahkan huruf awal, fathahkan huruf sebelum akhir. Kita tulis lagi. Nah, fathahkan huruf sebelum terakhir yaitu huruf ra, kita fathahkan. Dan dia sudah fathah, berarti tidak usah dirubah. Dan huruf pertamanya kita domahkan. Ta'ain berarti harakatnya sama. Berarti yata'arafu menjadi yuta'arafu, sahih. Fi'il mu'tal. Yarmi
Perintahnya apa? Domah awal. Domahkan awalnya, ro-nya tetap. Sebelum akhir fathahkan. Berarti mimnya yang tadinya kasroh kita fathahkan. Kalau ini fathah bukan ya lagi ya, berubah menjadi alif. Jadi yurma, sahih. Naam, sahih. Yasta'inu perintahnya apa? Domahkan pertama, berarti ya-nya yang tadinya ya menjadi yu. Sinnya tetap, yus, ta-nya fathah tetap. Nah, ini sebelum terakhir adalah huruf ya. Ya sukun. Dan ya ini nggak bisa diharokatin. Maksudnya dia tanda panjang ya, hanya huruf mad. Dia hanya mengikuti saja. Berarti yang diharokatin berubah huruf sebelumnya, yaitu huruf ain. Nah, ainnya kita fathahkan. Kalau ainnya difathahkan, maka madnya berubah menjadi huruf alif. Sesuaikan ini ya. Nah, tetap nunnya dom. Berarti yusta'an, sahih. Nah, apa lagi? Yang susah, silakan. Fi'il mudhari. Yuqatilu. Nah, yuqatilu, qatala, yuqatilu. Nah, ini gampang ya, karena ini tidak ada pengaruh. Doma kan huruf pertama sudah doma, berarti tidak usah dirubah, tetap yuko, karena ko-nya nggak ada perintah. Huruf terakhirnya fathahkan, ini berarti huruf ta yang tadinya kasrah kita fathahkan, berarti menjadi yuko talu. Nah, ya khudu, perhatikan kata ini, ya khudu, ya khudu. Perintahnya apa? Domahkan huruf awalnya. Berarti ya-nya yang tadi fathah kita domah. Nah, hamzahnya tetap sukun dia ya, berarti nggak ada perintah. Dan hamzah kalau sebelumnya dia domah, maka hamzahnya berubah di atas huruf waw. Ini penulisan saja ya. Nah, kemudian fathahkan huruf sebelum akhir. So-nya yang tadinya domah fathahkan. Huruf terakhirnya tetap. Berarti yukhadu, sahih. Ukhida yukhadu, sahih. Apalagi? Soma yasumu. Naam. Yasumu. Domahkan huruf pertama, berarti menjadi yu. Fathahkan huruf sebelum terakhir, dan huruf terakhirnya itu huruf mad. Kalau sebelum terakhir huruf mad, maka yang diberikan harokat perintah huruf sebelumnya, yaitu huruf so. Nah, berarti huruf so-nya diapain? Difathahkan. Kalau sodnya fathah, maka tanda madnya berubah dari waw menjadi alif. Nah, mimnya tetap, berarti yusomu, sahih. Nah, sima yusomu. Nah, sahih. Apa lagi? Nah, sima yusomu, sahih ya. Majhulnya. Apa lagi? Yaqulu sama dengan yasumu ya tadi. Yuqalu jadinya. Yakifu. Khafa. Yakifu artinya takut. Khafa yakifu. Nah, ini ketika kita bikin majhul berarti ya-nya jadi yu. Dan yang harakat difathahkan itu huruf kha ya. Kha, karena setelahnya huruf mad. Berarti yu. Yu kha, ini ya-nya berubah menjadi huruf alif. Menjadi yukhafu, sahih. Khifa yukhafu. Nah, ini sahih. Apalagi?
Kalau mau ada mudhafnya Ustaz, istamarro, yastamiru. 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 Ini huruf mudhaf yang seperti ini. Ini berarti kalau kita lihat dia bukan huruf sebelum terakhir, ya. Karena susah. Lihat ini. Gini nih. Untuk yang mudhaf ini, perhatikan ini ya. Lihat huruf terakhir dari fi'il mudhari itu harakatnya apa? Apa harakatnya? Fi'il mudhari asalnya. Fi'il mudhari dari huruf terakhir itu asalnya dia dhamma sahih. Nah, dan ketika huruf mudhaf begini, itu ada dua hurufnya sah. Rohnya ada dua. Yang pertama dua. Yang terakhir adalah dhamma. Kemudian harakat ro ini, harakat ro yang pertama berarti kan dipathahkan gitu. Ketika didobelkan begini, yang jadi digabungkan gitu, apakah ketika digabungan begini, apakah bisa menulis fathah dengan dhamma dua begini? Tidak sah. Naam. Maka yang difathahkan yaitu huruf, berarti kalau kita lihat huruf terakhirnya double, huruf yang ketiga sebelumnya, gitu ya. Bukan yang satu terakhir, sebelum terakhir, tapi dua sebelum terakhir, yaitu huruf mim. Naam, begitu ya. Itu berarti yang difathahkan adalah huruf yang sebelum huruf yang bertasdid gitu. Di depannya kita domakan tanya tetap ta fathah yusta. Nah ini yang namanya kita fathahkan, baru rohnya tasdid yustamaru. Nah ini kaidahnya berarti ya, agak berubah sedikit begitu. Karena dia nggak bisa dipisah kali, jadi dianggapnya di fathah sebelum terakhir ya. Nah, sebelumnya si tasdid itu. Nah mungkin begitu ya. Ya karena ini nggak bisa, dua huruf itu nggak bisa, satu harokat, dua huruf yang digabungkan menjadi satu tidak bisa menerima dua harokat. Jadi mungkin yang dipatahkan jadi dua sebelum terakhir gitu ya. Jadi huruf sebelum yang bertasdid. Nah, jadi yustamaru itu yang sahih, yustamaru. Apalagi yang susah ya. Kita praktekkan kaidah ini maksudnya. Basmalah, Ustaz. Bisa nggak Ustaz? Basmalah yubasmilu. Nah ini gampang ya. Yubas, ini nggak ada apa-apanya. Nah, sama. Oh, cuma itu aja yubasmalu. Nah, ini tidak ada perubahan apapun. Hanya sesuai dengan perintah ini ya, sesuai gitu. Jadi tetap berarti huruf mimnya ini saja yang berubah menjadi patah karena awalnya sudah dhamma. Berarti menjadi yubas malu. Bebas malu. Sabbaha yusabbihu. Yusabbihu. Nah, yusabbihu dan huruf sebelum terakhir adalah huruf ba. Ya. Berarti ini perubahannya sama saja berarti ya. Jadi yusabbahu. Apalagi coba yang susah kata kerjanya. Kita praktekkan ini perintahnya. Ada lagi? Silakan. Ada lagi? Oh, ini adalah latihan ya. Nah, sebentar kita latihan ini. Nah, kita kerjakan latihan. Maklum, majhulnya dari kata ba menjadi apa? Kutiba.
Kutiba. Ini domakan kasrahkan huruf sebelum terakhir, domakan sebelumnya. Kutiba. Aqada menjadi Ukhida. 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 Qatala Kutila. Kutila. Karena pertamanya didomakan, alifnya menjadi Wow. waw. Kutila. Tasyawara Tusyawiro. Tasu. Tusyu. Tushuwiru. Tusyuwira. Tusyuwira. Gitu kan? Taqabbala Taqabbila. Tuqabbila. Ingat yang berharokat itu difathahkan ya. Yang berharokat didomahkan. Tuqabbila. Nah. Darasa Durisa. Durisa. Rodia Rudia. Rudia. Sahih. Ma'lum majhul yas'alu menjadi Yus'alu. Domakan awal, fathahkan sebelum akhir. Yus'alu. Yadkhulu Yudkhulu. Yudkhulu. Yaqtatilu Yuqtatalu. Yuqtatalu. Yastadillu Yustadalu. Yustadallu. Karena ketika bertasdid ujungnya yang diharokatin, yang berubahnya itu adalah huruf sebelumnya. Tadi yustamaru. Ya'kulu Nah, yuk kalau penulisannya berubah menjadi di atas waw ya. Yuk kalau yankasiru Yunkasaru. Yunkasaru. Sinnya fathah. Yunkasaru. Nah, yatadabbaru Yutadabbaru. Yutadabbaru. Ada pertanyaan silakan. Nanti masuk ke fi'il jamid dan mutasarrif. Salahnya ya fi'il jamid. Silakan, ada pertanyaan untuk fi'il majhul dan ma'lum ini. Nah, mafhum? Mafhum insyaallah ya. Insyaallah Ustaz. Ya. Baik, kalau gitu berarti kita cukupkan untuk malam ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah pekan depan dilanjutkan lagi. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.